Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aqsimul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Paratiki dengan NIM 2003868 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1A1 Universitas Pendidikan Indonesia. Ingin memaparkan materi tentang harta peninggalan. Apa itu harta peninggalan? Harta peninggalan atau yang biasa disebut harta warisan adalah harta yang ditinggal seseorang yang telah meninggal dunia. Harta warisan ini wajib dilakukan oleh ahli warisnya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di dalam Al-Quran bahwa bagian laki-laki adalah 2 dan bagian perempuan adalah 1. Itu tidak bisa diganggu-gugat oleh ahli waris maupun pewarisnya. Karena banyak terjadi di zaman sekarang adalah penyamarataan antara perempuan dan laki-laki. Seperti semuanya disamaratakan. Namun dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pembagian untuk laki-laki yaitu 2 dan pembagian untuk perempuan itu 1. Itu tidak bisa diganggu. Kemudian pembagian harta peninggalan. Yang pertama yaitu pembagian harta. Ajaran Islam mengatur tentang pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan Allah yang disebut hukum waris atau fardhu. Islam memandang segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sedangkan manusia hanya memiliki hak guna pakai yang bersifat sementara saja. Kemudian ada prinsip waris. Prinsip waris ada 4. Yang pertama ada prinsip ijbari. Prinsip ijbari ialah andai kata harta warisan tidak mencukupi untuk menutupi sangkutannya, maka tidak ada kewajiban ahli waris untuk menutupi utang-utangnya tersebut. Cukup dibayarkan sebatas harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi ahli waris tidak diberatkan oleh pewaris. Tidak untuk menutupi utang-utangnya itu. Itu adalah prinsip yang pertama atau prinsip ijbari. Yang kedua adalah prinsip individual. Prinsip individual ini ialah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris berhak atas bagian dari warisan tanpa terikat dengan ahli waris yang lainnya. Dasarnya itu surat Quran surat An-Nisa ayat 7 bahwa setiap ahli waris laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabatnya. Prinsip individual ini terdapat perbedaan mendasar dengan sistem kewarisan adat yang mengenal kewarisan kolektif yang tidak dibagi kepada seluruh ahli waris melainkan dimiliki bersama, yaitu harta pusaka, tanah, bulan. Kemudian prinsip waris yang ketiga yaitu prinsip bilateral. Prinsip bilateral ini yaitu kedudukan yang sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Keduanya dapat menerima warisan baik dari garis kekerabatan laki-laki maupun dari garis kekerabatan perempuan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan jenis kelamin bukanlah penghalang bagi pewarisan ini. Dan dapat ditegaskan bahwa prinsip bilateral berlaku baik garis ke atas maupun garis ke samping. Yang keempat, prinsip pewarisan hanya karena kematian. Peralihan harta warisan seseorang kepada yang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang pemiliknya meninggal dunia. Semasa masih hidup itu bukan waris namanya, yaitu wasiat. Segala bentuk peralihan harta pemilik semasa masih hidup tidak termasuk dalam hukum kewarisan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kemudian setelah prinsip waris ada ketetapan Allah yang sudah pasti, yaitu orang-orang yang berhak untuk mewarisi dalam hukum waris disebabkan karena adanya perkawinan. Dan kedua, kekerabatan atau hubungan darah. Dan yang ketiga, wali atau perwalian. Kemudian ada perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Banyak di antara kita yang masih menyamaratakan antara waris, hibah, dan wasiat. Namun banyak sekali perbedaan yang di antara mereka. Yang pertama, ketika waktu akad, waris itu dilakukan setelah wafat. Hibah dilakukan sebelum wafat, wasiat dilakukan sebelum wafat. Kemudian di waktu penyerahannya, waris dilakukan setelah wafat, hibah dilakukan sebelum wafat, wasiat dilakukan setelah wafat. Kemudian penerimanya hanya ahli waris untuk waris. Kemudian hibah siapa saja, umum pun boleh. Kemudian wasiat selain ahli waris. Jadi ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Kemudian yang ketiga, nilai harta sesuai ilmu faraid. Jika waris itu sesuai ilmu faraid, jika hibah bebas, tidak tergantung hartanya berapa. Jika wasiat maksimal 1/3 dari harta orang yang ingin berwasiat. Kemudian hukum bagi pemberi. Ya, yang pertama, waris itu wajib untuk melakukan waris. Yang kedua, untuk hibah itu sunnah. Wasiat pun sunnah. Hukum implementasi atau hukum kita melakukan waris itu wajib. Karena jika tidak melakukan wajib, maka sama saja menghina Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu hibah. Hibah bagi orang yang diberi hibah, maka hukum mengimplementasikannya itu wajib. Kemudian wasiat pun bagi orang yang diberi wasiat, maka wajib melakukan wasiat itu. Wajib memanfaatkan harta yang diberi kepada dia. Ada pula di sini kita akan menjelaskan rukun faraid. Yang pertama, rukun faraid itu harus ada muwaris. Muwaris dalam ilmu sharaf itu artinya isim fa'il. Maksudnya yaitu pewaris. Yang arti dalam Indonesia itu pewaris. Atau orang yang meninggal tersebut itu pewaris. Yang pertama, rukun faraid adalah pewaris. Kemudian yang kedua, ada maurus, artinya harta. Atau isim maf'ul dalam ilmu sharaf. Harus ada harta. Dan yang ketiga itu ada waris atau ahli waris. Yang ketiga itu rukun dari faraid itu yang pertama pewaris, yang kedua harta, dan yang ketiga ahli waris. Dari ketiga ini mereka memiliki sama ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang pertama yaitu wafatnya muwaris. Muwaris itu harus wafat terlebih dahulu. Jika muwaris belum wafat, itu namanya wasiat, bukan waris. Yang kedua, syarat dari rukun faraid yaitu hidupnya ahli waris. Ahli waris yang telah meninggal itu tidak disebutkan kembali atau tidak mendapatkan harta waris. Yang ketiga, tidak ada mawani. Mawani dalam bahasa Indonesia artinya penghalang. Tidak ada penghalang bagi ahli waris untuk menerima maurus atau harta dari muwaris. Mawani ini ada 3. Yang pertama yaitu beda agama. Jika beda agama, maka tidak berhak ahli waris menerima harta dari muwaris. Yang kedua, pembunuhan. Jika ahli waris membunuh, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta waris. Sekalipun dia memaksa, tapi dia tidak berhak karena dia telah melakukan pembunuhan. Kemudian yang ketiga, budak. Pada zaman Rasul ataupun sekarang masih ada budak, itu tidak berhak pula mendapatkan waris karena dia menjadi mawani atau penghalang seorang ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Kemudian ada syarat-syarat. Yang pertama, syarat pewaris. Syarat pewaris yang pertama yaitu muslim. Sudah pasti harus muslim. Kemudian yang kedua itu sudah wafat atau sudah meninggal. Sebagaimana tadi saya jelaskan, itu harus meninggal dulu. Muwaris itu harus meninggal. Kemudian yang ketiga, memiliki harta milik sendiri. Bukan milik orang lain, bukan milik istri, bukan milik partner bisnis ataupun yang lain.
jadi hanya milik dia sendiri. Kemudian syarat harta waris. Yang pertama, syarat harta waris itu halal dan legal. Halal menurut Islam dan legal menurut negara. Kemudian yang kedua, dimiliki selagi hidup. Kalau dia itu yang harta, syarat yang kedua itu dimiliki selagi hidup. Jadi yang dimiliki yang tidak dimiliki selagi hidup itu bukan syarat dari harta waris. Yang ketiga, tidak tercampur. Maksud tidak tercampur di sini adalah tidak tercampur dengan harta milik orang lain, milik istri, milik partner bisnis, milik teman, ataupun yang lainnya. Yang keempat, harta waris ini harus sudah dikeluarkan terlebih dahulu sebagai biaya jenazah, kemudian hutang, kemudian wasiat, kemudian ada tadi hibah, itu harus dikeluarkan terlebih dahulu sebagai syarat ahli waris. Biaya jenazah terdaftar, utama biaya jenazah dan hutang itu harus. Yang kedua, hidup saat pewaris wafat. Karena jika ahli waris masih tersisa, baru setelah pewaris wafat, jadi waris sudah wafat duluan, dia tidak menjadi ahli waris. Yang ketiga, tidak gugur haknya, yaitu yang tadi yang telah saya sebutkan, tidak ada mawani. Yang pertama, jika dia beda agama, maka dia pula telah gugur haknya. Yang kedua, dia melakukan pembunuhan, gugur pula haknya. Yang ketiga, dia menjadi budak, dia gugur pula haknya. Yang keempat, tidak terhijab. Tidak terhijab oleh apa? Tidak terhijab oleh saudara-saudaranya sendiri atau tidak terhalang. Maksud terhijab di sini terhalang oleh orang lain. Nanti akan saya jelaskan di part selanjutnya. Kemudian ahli waris. Ahli waris yang pertama yaitu yang memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan nasab. Contoh, ayah, ibu, kemudian anak, kakek, nenek, cucu, itu yang memiliki hubungan kekeluargaan. Saudara. Kemudian yang kedua, hubungan pernikahan atau istri atau suami. Yang ketiga yaitu hubungan al-wala. Ketika dia memerdekakan hamba sahaya, maka dia berhak menjadi ahli waris dari hamba sahaya yang dimerdekakan tersebut. Sebutan-sebutan dalam ilmu waris. Yang pertama ada zawil furud. Zawil furud yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan hak waris dan memiliki bagian tertentu. Jadi sudah ditentukan bagian-bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu setengah bagian. Yang kedua ada 1/4 bagian, yang ketiga 1/8 bagian, yang keempat 1/3 bagian, yang kelima 1/6 bagian, yang keenam 2/3 bagian. Yang kedua ada asobah. Asobah yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan hak waris sisa setelah diambil bagian ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Asobah dalam kata lain itu sisa atau sisa dari yang zawil furud. Jika sudah ditentukan zawil furudnya, maka sisanya itu menjadi sisa asobah. Asobah ini contohnya itu anak laki-laki yang sudah pasti menjadi asobah. Kemudian ringkasan pembagian waris. Di sini ahli waris laki-laki ya, yang ini ahli waris laki-laki itu ada 15. Yang pertama ada anak laki-laki yang sudah pasti menjadi asobah. Gitu. Yang kedua ada ibnul ibni atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada bapak, ada kakek dari bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, saudara sepupu dari paman kandung, saudara sepupu dari paman sebapak, suami, dan juga orang yang memerdekakan hamba sahaya. Ini tidak akan saya jelaskan secara rinci karena bisa memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian yang sebelah kanan pula ini ada pembagian waris untuk perempuan ya. Untuk perempuan yang pertama ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Kemudian ada halang menghalangi dalam waris. Tadi sebelumnya saya sebutkan ada
tidak terhijab. Nah, di sini saya akan menjelaskan halang menghalangi dalam waris, atau hijab itu disebut halang menghalangi ya. Jadwalul hijab hirman. Jadi ini ada jadwal atau ada bagan yang menjelaskan tentang hijab atau halang menghalangi dalam waris. Yang sudah pasti mendapat bagian. Yang pertama itu bapak atau yang bapak kita. Yang kedua ibu yang sudah pasti mendapat bagian ya, ibu. Yang pertama bapak, yang kedua ibu, yang kemudian anak laki-laki, anak perempuan, dan istri. Itu sudah pasti mendapat bagian. Nah, tidak mungkin tidak mendapat bagian itu. 5 itu sudah pasti mendapat bagian. Sisanya yang tadi berarti ada, jika dikumpulkan dari 15 laki-laki dan 10 perempuan, ada 25, berarti sisa 20. Ya, sisa 20 untuk yang pasti yang bisa terhalangi oleh ke-5 itu. 5 itu bisa menghalangi yang lain. Contoh, ada al-jaddu min jihatil ab. Artinya kakek dari bapak. Kakek dari bapak bisa terhalang oleh bapak. Jika ahli waris, contoh jika pewaris kemudian pewaris meninggalkan bapak, maka kakek dari bapak tersebut itu terhalang oleh bapak. Contoh kembali, ada ibnul ibni. Ibnul ibni itu adalah cucu dari anak laki-laki. Cucu dari laki-laki itu terhalang oleh ibnun. Ya, itu bisa dilihat di nomor 4. Ibnul ibni bisa terhalang oleh ibnun. Ibnun di sana adalah anak laki-laki. Ya, pasti menghalangi cucu laki-laki. Tidak. Kalau ada cucu, kalau ada anak laki-laki, kalau ada cucu pula, maka cucu tidak mendapat bagian. Ya, tidak mendapat bagian waris dari pewaris. Yang mendapat itu ibnu. Namun jika ibnu tidak ada, ibnu ibni ada, atau cucu laki-laki ada, maka cucu laki-laki itu pasti mendapat bagian dari harta warisan tersebut. Contoh lain, satu lagi contohnya misalkan ada al-jaddatu min jihatil yaitu nomor 3. Ada nenek dari ibu. Nenek ibu itu terhalangi oleh siapa? Terhalangi oleh ummun. Ummun itu artinya ibu. Ya, terhalangi oleh ummun, oleh ibu. Maka jika ibu masih hidup selama nenek, misalkan pewaris meninggalkan ibu, nenek dari ibu, ya, anak. Nah, nenek dari ibu ini tidak mendapat bagian. Nenek dari ibu ini tidak mendapat bagian dari ibu tersebut karena terhalang oleh ibunya. Yang mendapat bagian siapa? Ibunya, ibu dan anaknya. Sekilas ya penjelasan. Mungkin jika ingin lebih penjelasan nanti akan saya perjelas terlebih lagi. Jika banyak yang menanyakan lebih, maka akan saya perjelas lebih kembali. Contoh cara menghitung pembagian waris. Contoh, ada seseorang meninggalkan warisan kepada ayah, kepada ibu, kepada istri, dan 3 anaknya. 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ahli waris, yaitu ahli waris ada ayah, ibu, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Ayah itu mendapat 1/6 bagian karena mewaris memiliki keturunan. Ya, kita balik lagi coba ke bagian yang tadi, ya, bagian yang, nah di sini, bapak tadi mendapat 1/6 bagian karena bapak ini mendapat 1 bagian karena mewaris memiliki keturunan. Ya, tadi ada keturunan laki-laki, maka si bapak ini mendapat warisan yaitu 1/6. Itu. Ya. Mendapat warisan 1/6. Kemudian tadi ada ibu. Ibu akan mendapat warisan berapa? Di sini kita lihat di sebelah kanan ada ibu. Tadi ada keturunan, ada 3 anak. Ya, ada 3 anak. Jika mewaris mempunyai keturunan atau mempunyai 2 anak saudara
dua orang saudara atau lebih, sekandung maupun sebapa maupun seibu, maka ahli waris, maka ibu mendapat 1/6 bagian. Gitu. Ya. Kemudian ada 3 anak. 3 anak, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pertama kita sudah pastikan ya, anak laki-laki sudah pasti mendapat asobah. Bagaimanapun dia sudah mendapat asobah. Ya, pasti mendapat asobah. Karena sudah menjadi patokan bahwa anak laki-laki itu bakal mendapatkan sisa. Sekarang kita pindah ke anak perempuan. Di sini ada anak perempuan. Ketika ada anak laki-laki, ketika bersama anak laki-laki, walaupun tadi anak laki-lakinya cuma 1, itu mendapatkan, ya, jika bersama anak laki-laki, maka dia juga mendapat asobah, ikut ke laki-laki. Itu. Ya. Tadi di sana tidak ada yang terhijab sama sekali. Karena itu merupakan garis keturunan yang dari atas dan ke bawah. Jadi tidak ada yang saling menghalangi. Kecuali di sana ada kita pindah ke yang hijab mahjub. Kecuali di sana ada yang namanya paman, misalkan ya, paman. Contoh yang gampang itu misalkan ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ya, ada cucu laki-laki. Misalkan tadi ada cucu laki-laki di sana. Di contoh yang tadi ada cucu laki-laki, yaitu maka dia termahjub, ya, jika tidak ada penghalang di sini. Maka dia termahjub oleh anak laki-laki. Dia terhijab oleh anak laki-laki. Kita buktikan. Kita buktikan di jadwal hijab ini ada ibnul ibni. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini pasti terhalang oleh laki-laki. Tuh. Nih, oleh anak laki-laki. Karena tadi ada anak laki-laki, kecuali tadi ada anak perempuan maka dia terhalang. Jika tidak ada anak laki-laki tadi, tapi ada anak laki-laki karena jadi ibnul ibni, cucu laki-laki itu terhalang. Jadi tidak mendapat bagian ibnul ibni ini. Ya, itu. Kemudian ada pula misalkan ada bintul ibni, cucu perempuan, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan ini dari anak laki-laki, maka tidak akan pula mendapat bagian karena ada ibnun. Nah, sudah jelas dari ibnun pula sudah jelas bahwa dia tidak akan mendapat bagian. Betul, teman-teman, ya. Mungkin itu sedikit ringkasan untuk contoh penjabaran tentang contoh cara pembagian waris gitu. Namun masih banyak sekali cara-cara penghitungan yang lain. Misalkan anak ini bisa mendapat bagian seberapa, ada juga ya cara menghitung yang lain. Itu ya, ada masih banyak yang perlu kita waris. Maka kita perlu belajar bersama kembali. Jika nanti ada lain kesempatan, maka saya akan berbagi kembali tentang waris ini untuk lebih memperjelas kembali, ya, untuk memperjelas kembali apa itu, kenapa sih ini dapat berapa bagian, kenapa sih ini dapat beberapa bagian, kenapa sih ini bisa mendapat segini bagian, kenapa sih ini terhalang oleh ini gitu ya.
Kemudian terima kasih, thank you so much. Mohon maaf bila ada kesalahan. Karena tolong harap kalian semua menyimak, teman-teman menyimak penjelasan dari saya. Jika ada saya salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Masih ada salah materi, juga mohon dimaafkan oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.